Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, segenap keluarga besar Rumah Sakit Tabrani yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selamat beri salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf pernah terlambat, belum sempat pulang dan belum sempat ganti baju ini. Karena subuh jam 4 saya sudah keluar dari Panam, masih kuliah subuh di Bobak, dalam Pembawaan Sito. Selesai ceramah jam 6:30, sebetulnya mau kemari, cuman Pak Ahmad bekas Bupati Rohul yang anggota DPR RI itu mengajak saya pergi keluar sebentar. Mau saya tolak, dibisikannya ke telinga saya, kita cari gulai kambing Ustaz. Mendengar itu, mendengar itu lupa saya dengan janji di Tabrani. Dan enak-enak makan ditelepon beliau pula tadi Pak, terpaksa lari-lari kemari. Rupanya kambing bisa mengalahkan segala-galanya. Adik-adik yang dirahmati Allah, saya tengok nggak ada umurnya yang lebih tua dari saya ini. Entahlah kalau mungkin beliau ini. Mungkin rata-rata masih lebih muda-muda dari saya. Entahlah kalau beliau ini udah 60, saya nggak tahu lah. Kalau tengok dari wajahnya masih 17. Kalau tidak salah, pengajian kita yang terakhir dulu berbicara tentang 4 aspek yang kita bangga menjadi orang Islam. Pada hari ini kita bicara juga tentang 4 juga. Kalau yang kemarin arahnya ke filsafat, hari ini mungkin ke arah tasawuf sedikit. 4 juga. Kata Rasul, arba'un minasya'adah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 ciri-ciri orang bahagia. Jadi kalau Anda bahagia, pasti memiliki yang 4 ini. Walaupun hadis ini Rasul berbicara tentang kebahagiaan jasadiah. If we really happy, we must have 4 things. Ada 4 things ya. 4 hal ini. Yang pertama kata Rasul, ciri-ciri orang bahagia itu al-mar'atus salihah. Pasangan hidupnya orang yang baik. Kalau dia istri, suaminya baik. Kalau dia suami, istrinya baik. Artinya pasangan hidupnya itu memang orang yang seia sekata, selangkah sejalan, selalu seirama, jelas tujuan yang akan dicapai dalam pernikahan itu, dan jelas step by step yang akan ditempuh. Jadi Rasul itu mengingatkan, banyak orang yang bahagia, tapi ada 4 yang kalau itu kita miliki, baru kita betul-betul real happy.
bahagia yang sesungguhnya. Yang pertama tadi itu mar'atus saleh, istrinya atau suaminya orang-orang yang baik. Seia sekata, kalau kata orang Minang, melumpek samu patah, menyuruh samu hilang, ado samu dimakan, nggak ado sama dicari, kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, ringan sama dijinjang, bare sama dipikul, ketelungkuit sama makan tanah, ketelantang sama makan angin. Yang tidak ngerti bahasa Minang, lihat terjemahannya di monitor. Jadi kalau dapat yang seperti itu, kita akan bahagia. Kenapa demikian? Orang tidak akan mungkin bahagia kalau orang yang terdekat dengan dia itu tidak membahagiakan. Mustahil adik-adik yang perempuan bahagia kalau dapat suami yang tidak membahagiakan. Dan mustahil juga adik-adik yang laki-laki bahagia kalau dapat istri menjadi troublemaker. She is troublemaker, not trouble solver. She is part of problem, not part of solution. Jadi kalau pasangan hidup kita tidak sejalan dengan kita, maka kebahagiaan itu hanya untuk dia, bukan kita-kita. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Adik-adik yang perempuan mencintai surau, sementara suami mencintai lakau. Susah itu. Kita ingin jalan ke dunia taat, sementara dia hobi berjalan di dunia maksiat. Maka tugas terberat bagi suami itu adalah menyempurnakan keimanan istrinya. Dan tugas yang terberat dari istri adalah membantu suami untuk menyempurnakan keimanannya. Kalau itu tercapai, maka rumah kita di dunia itu seakan-akan segenggam tanah surga yang diturunkan Allah ke bumi ini. Ini yang dikatakan Rasul dalam hadisnya yang sangat populer, baiti jannati. Diterjemahkan ke dalam bahasa Pariaman, my home is my paradise. Jadi yang pertama itu orang baru bisa dikatakan bahagia kalau pasangan hidupnya membahagiakan dia. Tidak wujuduhu ka'adamihi, tidak ada tapi seakan-akan tidak ada. Ada nggak orang yang punya suami tapi seakan-akan tidak ada suami? Banyak itu. Ada orang yang punya istri tapi seakan-akan tidak punya istri. Dia hanya memiliki badan tapi tidak memiliki batin. Dia hanya bersama secara jasmaniah tapi tidak pernah bersatu dalam kondisi ruhiyah. Itu yang bahaya. Nanti kita diskusikan lah, kan kita lebih banyak berdiskusi saja gitu kan. Karena lama kita tidak ngaji, tadi adik ini nelpon saya, pengajian kita hari ini sampai zuhur. Yang kedua, al-jarus saleh. Ciri-ciri orang bahagia itu jirannya, sahabat-sahabatnya, aqarib yang dekat dengan dia itu orang-orang yang baik. Maka dalam Islam itu kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang baik. Kawan yang baik itu yang berani menyatakan tidak ketika kita salah, dan berani menegur kita kalau kita lalai dan terlupa. Bukan justru kawan yang semakin membawa kita sesat dari jalan yang sebenarnya. Kalau sesat dari jalan yang sebenarnya itu bahaya. Tapi kalau sesat di jalan yang benar, itu nggak ada masalah. Jadi sahabat yang baik itu yang berani berkata, no, jangan. Maka wajar ada pepatah Inggris menyatakan, you are who is your friend. Anda itu tergantung siapa teman Anda. Jadi siapa kita itu tergantung siapa yang di sekeliling kita.
Kalau di sekeliling kita orang-orang baik, itu tandanya kita adalah orang yang baik. Tapi kalau di sekeliling kita cingkah ulang, nah itu kemungkinan kita juga cingkah ulang. Makanya Rasul mengingatkan, membangun rumah saja kata Rasul, al-jar qablad dar. Cari jiran dulu, cari kawan dulu sebelum bangun rumah. Jadi ketika kita mau bangun rumah, kita tengok jiran kita siapa di situ. Masyarakat sekitar kita siapa? Kalau everything is okay, bangunlah rumah di situ. Kalau tidak, bahaya. Sebab sekeliling kita, environment itu, lingkungan itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Bagaimana mungkin Anda bisa bahagia kalau apapun yang kita letakkan di rumah dicuri orang tiap hari? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita akan bahagia kalau orang di sekeliling kita bicaranya kasar? Saya pernah terkejut itu. Saya punya kawan akrab, punya anak kecil, tinggal di satu komplek. Dan menurut saya komplek itu komplek menengah ke atas. Dengan tiba-tiba ayahnya marah dengan dia. Anak itu baru 5 tahun. Spontan dia bercanda. Terkejut saya. Kau ajari anakmu bercanda? Enggak, Pak. Jadi macam mana? Itulah. Ternyata walaupun komplek ini menengah ke atas, masih banyak juga kawan-kawannya yang biasa bercarut. Akhirnya anak saya pun jadi pandai juga bercarut. Nah, itu kan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Kalau kita mau bahagia, pilihlah lingkungan yang baik. Pilihlah sahabat yang baik, yang mau seia sekata, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis. Yang ketiga, kata Rasul, tanda-tanda orang bahagia itu adalah al-maskanul wasi'. Rumahnya itu layak huni. Makanya di Malaysia itu saya tengok sekecil-kecil rumah susun, kamarnya tetap 3. Kamar suami istri, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Sehingga hal-hal yang negatif bisa kita kurangi. Di tempat kita saya tengok masih ada rumah susun yang kamarnya 2. Begitu anak laki-laki, anak perempuan kita sudah besar, agak susah kita dibuatnya. Ternyata Rasul itu sampai sedetail itu berbicara tentang kebahagiaan. Rumahnya layak huni. Tidak mewah, tidak harus besar, tapi rumah itu memang ada pemisah. Kamar suami istri, kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Sebagian ahli hadis menyatakan maksud dari maskanul wasi', rumah yang luas itu bukan rumah dari segi fisik, tapi rumah dari segi metafisiknya. Apa maksudnya? Rumah itu menjanjikan kebahagiaan, sehingga kita rindu untuk pulang ke rumah. Jam 6 pagi kita sudah keluar, dari mulai jam 4 sore ada kerinduan yang luar biasa agar kita bisa ke rumah. Kenapa? Sebab hati kita ada di rumah. Maka dalam bahasa Arab yang saya bacakan tadi, baiti jannati, orang Inggris menerjemahkannya dengan my home is my paradise. Saya bingung juga itu, kenapa orang Inggris menyebut my home, tidak my house. House rumah juga, home rumah juga. Ternyata antara home dan house itu berbeda. Saya tengok-tengok apa beda home dan house. Everyone can buy a house, but cannot buy a home. Why? Because home is where the heart is. Semua orang bisa beli house, tapi tidak bisa beli home. Kenapa? Sebab dikatakan home kalau hati kita ada di situ. Sebesar apapun rumah kita, kalau hati kita tidak ada di situ, itu house. Sekecil apapun rumah kita, tapi hati kita ada di situ, itu baru dikatakan dengan home. Jadi maksud dari maskanul wasi' itu, rumah itu merupakan tempat yang paling membahagiakan. Disitulah suami istri bercengkrama, disitulah anak-anak akrab,
anak-anak merasa betah di rumah sehingga tidak perlu ke warnet, istri betah di rumah sehingga tidak perlu gosip keluar rumah, suami betah di rumah sehingga tidak perlu ke karaoke atau ke night club, sebab segala-galanya ada di rumah. Dan yang keempat, yang terakhir, dikatakan dengan wal markabul hani, kendaraannya layak pakai. Kendaraan nggak harus mobil, nggak harus apa, tapi layak dipakai. Sehingga urusan kita mudah dengan kendaraan itu. Jangan sampai kendaraan kita lebih sering disorong pada dinaiki, itu masalah itu. Kalau istilah orang Minang, maha rumpi pada Jawi, nah, itu masalah. Jadi kendaraan itu layak digunakan. Kendaraan itu memudahkan urusan kita. Tapi sebagian ahli hadis menyatakan bukan itu. Maksud kendaraan itu hani, kendaraan itu memudahkan, artinya kendaraan yang kita miliki itu bisa menjadi alat untuk mendekatkan kita pada Allah. Kita punya mobil, tapi mobil kita lebih lama di masjid daripada di tempat lain. Nah, itu markabul hani itu. Tapi kalau kita punya mobil mewah, lebih sering di karaoke parkir daripada di masjid, nah itu tidak disebut dengan markabul hani. Jadi maksud markabul hani itu kendaraan kita membantu kita untuk melaksanakan urusan dunia, tapi juga membantu kita untuk melaksanakan urusan akhirat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang 4 ini ada pada kita semua. Pasangan hidup kita orang yang baik, jiran tetangga dan sahabat kita orang yang baik, rumah kita menjanjikan kebahagiaan, dan kendaraan yang kita miliki dapat memudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Saya rasa itulah. Seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Kemarin selama di Zainab, pertanyaannya justru lain, Ustadz. Maulid Nabi diundur dari Selasa ke Rabu. Jadi pertanyaannya apa? Bisa nggak disampaikan dengan Bu Diana agar Selasa dan Rabu kami libur katanya? Ini gara-gara saya bilang. Karena di apa gitu kan? Silakan. Ada yang apa yang mau bertanya? Speak up. Adik-adik saya, silakan. Jodoh itu kan yang dikatakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya memang pertama tadi, ketika kita mendapatkan itu, apakah memang tidak kita itu sesuai dengan atau itu ada jodoh seperti itu gimana kan? Oh, ini pertanyaan yang berat ini. Ini menyangkut tentang af'alul ibad dan af'alul waqf. Ini pertanyaan yang dari dulu menjadi perdebatan panjang di kalangan ahli-ahli ilmu kalam dan ilmu usuluddin, sebab dia menyangkut masalah takdir. Apakah jodoh kita itu sudah ditakdirkan Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya pasti iya. Kalau Tuhan tidak tahu yang terjadi masa akan datang, maka batallah dia menjadi Tuhan. Yang jadi masalah, apakah kita tahu siapa jodoh kita? Maka kalau istilah Profesor Dr. Harka, masalah takdir, aku menjadi pribadi yang aktif, bukan menjadi pribadi yang pasif. Ketika Piala Dunia, ada 30 lebih negara yang bertanding. Ketika mulai Piala Dunia itu, udah ada belum negara yang berani memastikan kalau dia yang akan menang? Karena tidak satu pun negara yang berani memastikan dia akan menang, maka setiap negara yang bertanding ngapain? Berusaha sekuat tenaga agar dia will be a winner, dia akan menjadi pemenang. Begitu juga lah kita melihat takdir kita. Karena kita tidak tahu siapa pasangan kita, maka berusahalah agar kita mendapatkan pasangan yang terbaik, agar pilihan kita itu sejalan dengan ketetapan Allah. Kita mau dapat perempuan soleha, tapi kita cari di karaoke, ya nggak mungkin juga.
Adik-adik mau dapat suami yang soleh, tapi cari di semak-semak, ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin itu masalahnya. Makanya Allah itu menyatakan, kami berikan kepadamu dua jalan. Inilah jalan itu. Dalam konsep takdir, Rasul kan jelas itu. Kata Rasul, kalau engkau punya kambing, ingin memberi makan kambingmu, di sebelah kanan ada padang rumput yang subur, di sebelah kiri ada padang pasir yang tandus. Mana tempat yang akan kau bawa kambing-kambingmu itu? Kata sahabat, itu kami bawa ke padang rumput yang subur. Kata Rasul, itulah yang disebut dengan takdir. Takdir itu pilihan. Ya. Kalau kita mau mendapatkan istri yang baik, tentu lihat bibit, lihat bebek, dan lihat bobotnya. Di mana dia? Siapa orang tuanya? Bagaimana pergaulannya? Itu pilihan. Begitu juga adik-adik. Kalau mau dapat suami yang bagus, tentu dilihat bibit, bebek, dan bobotnya. Siapa dia? Siapa orang tuanya? Bagaimana pergaulannya? Kalau sudah kita berusaha sekuat tenaga, ternyata kita tertipu, wah itu lain lagi ceritanya. Artinya mungkin Allah punya pilihan lain untuk kita. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Allah kepada kita. Seperti kasus Asia, perempuan yang sangat taat, punya suami yang sangat memberi mudarat, yaitu Fir'aun. Tapi ada, Allah berikan hikmah yang lain. Ternyata dia menjadi istri yang baik, walaupun suaminya bejat. Lalu dia yang seperti itu menjadi salah seorang perempuan yang dijamin masuk surga. Ada yang seperti itu. Ada, itu bisa menjadi iktibar bagi kita, iktibar bagi orang lain. Banyak juga orang yang punya beristri kurang baik, tapi karena kesungguhannya mendidik, bisa luar biasa baiknya. Jadi kata hadis Rasul itu, kadang istri kita itu seperti tulang rusuk, dia agak bengkok. Kalau dipaksa, patah. Kalau dibiarkan, tetap bengkok. Maka ajarilah dia dengan kasih, bimbinglah dia dengan cinta. Dengan cara seperti itu, biasanya dia akan mudah berubah. Perempuan, kalau dia tahu dia dicintai, dia akan memberikan segala-galanya. Yakinlah. Tapi jangan marah-marah. Kalau marah-marah susah kita juga. Maka dalam masalah takdir, kita harus pada posisi yang aktif, tidak pasif. Sebab kita tidak tahu apa yang ditakdirkan Tuhan untuk kita. Disitulah celah untuk kita beristihad. There is room for ijtihad. Untuk kita berusaha. Ada yang lain, silakan. Tadi adik saya ini telepon, siapa yang paling bagus pertanyaannya nanti akan dapat hadiah umroh. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.